Jadi tidak boleh bosan ngomong apa, mencerdaskan bangsa ini tidak boleh bosan karena ini suatu yang berbahaya. Berbahaya bagi masyarakat, berbahaya bagi keluarga kita, anak-anak cucu kita, keturunan kita ke depan. Ya kan? Tapi ini Kemudian Bang Kumis, ini hebatnya, ini istana sudah mulai menyebut petisi merah putih. Ini berarti teman-teman kita ya dari yang dimontori oleh kawan-kawan, ya terutama ada Ustadz Acong dan kawan-kawan. Ini tidak sia-sia ya, bahwa istana sudah menyebut petisi merah putih, suara rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dengan polemik keumatan ini. Ini berarti kan usaha mereka itu tidak sia-sia, ada petisi merah putih, saudaraku. insya Allah tidak ada yang sia-sia. Meskipun bukan petisi ya, kita ngobrol di sini nih, insya Allah itu tidak ada sia-sia. Saya yakin pihak istana itu pasti sudah menugaskan orang untuk meneliti. Ini kaum apa sih, misinya apa sih? Ya, Ya, kemudian polemik ini sampai di mana sih? Itu pasti diteliti. Ada tim penelitinya, gitu loh. ya Kalau kemarin-kemarin kan, intel hmm, negara. iya. Jadi pembicaraan kita ini pun juga ada manfaat, bukan tidak ada manfaat, ada manfaat. Insya Allah ada yang mendengarkan, ada yang juga yang meneliti. Dan ada masukan-masukan dari kita-kita yang kita memberikan argumentasi ini, itu ada yang ditangkap untuk dijadikan masukan sebagai bahan penelitian bagi mereka. Saya yakin itu. Saya yakin. Jadi kita nggak perlu pesimis, ya. Pembicaraan begini di komal-komal itu pasti ada manfaat. Dan ada penelitinya, pasti peneliti itu bisa meneliti mana yang jujur, mana yang dusta, ya. Kemudian ini nasab ini mulai apa, mengenai polemik nasab ini apa sih urgensinya, ya. Kemudian diteliti juga organisasinya Robito Alawiyah itu apa. Dan sekarang ini mereka bersatu loh dengan ABI, Ahlul Bait Indonesia. Dulu mereka bisa, ya. Ahlul Bait Indonesia itu kan Syiah. Robito bukan Syiah, ngakunya bukan Syiah, padahal ya sama-sama juga, sama-sama Syiah. Sekarang mereka bersatu untuk menahan laju gerakan polemik nasab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya potong dulu ya. Ini tadi dibilang mereka bersatu dengan apa tadi namanya, Ahlul Bait Indonesia ya. Iya, betul. Nah, enggak, itu maksudnya tuh memang udah ada suatu berita atau perjanjian atau apa atau gimana gitu. Ya, saya dapatkan berita itu dari YouTube ya, dari ceramahnya, ya Allah, Ustadz siapa sih, lupa saya, yang gemuk itu dia Dari sudah YouTube, meneliti Ivan. itu. Hah? Ya, Ustadz itu juga kiai ya, kiai siapa itu lupa saya. Itu sudah meneliti ada gerakan-gerakan, memang mereka bekerja sama sekarang antara Robito Alawiyah dengan Ahlul Bait Indonesia. Ya, jadi saya teringat itu kemarin ada di Komal itu bilang bahwa Wafi pernah keceplosan ngomong itu 80% Habib ini Syiah. Ya, pasti akan ada kesio lidah, Mas Ervin. Jadi kesio lidah dari itu kan Allah yang menggerakkan ya lidah-lidah ini untuk berucap kesio supaya masyarakat tahu ini diucapkan oleh orang-orang yang ingin Allah kelucuti ya, telanjangi daripada rencana yang tidak manusia tahu dan akan diucapkan sendiri supaya manusia tahu. Itu mungkin seperti ini. Karena kalau tadi memang benar bersatu dengan Ahlul Bait Indonesia itu ya berbahaya sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mereka para Habib dan Syiah itu tidak jauh dan tidak akan jauh dalam satu akidah. Bukan jauh di antara jism. Mereka satu rohani, sama. Lihat ya yang dihukum oleh negara Jordan dari Habaib yang 3, Syiah yang bergerak. Kata Syiah itu mereka kerajaan Jordan memusuhi zuriat Rasul. Padahal Raja Jordan tidak memusuhi zuriat Rasul, memusuhi pemalsu zuriat Rasul. Jadi dari Bani Hashim, yang mengakui Bani Hashim. Ini yang 3 datang ke Jordan. Mereka meminta dari Nakaba Jordan, lalu ditolak. Lalu mereka memaksa dirinya masuk ke Qasr al-Maliki. Lalu di situ dipertanyakan, lalu ketahuan bahwa mereka ini bukan dari Bani Hashim. Mereka ini mau memalsukan. Dan Jordan juga bukan orang bodoh, pemerintah Jordan. Di sana di Hadramaut ada disebutnya Sufia Hadramaut. Mereka yang mengaku-ngaku Bani Hashim. Nah, langsung ditangkap dan diborgol, lalu dikirim langsung ke airport, langsung ke Hadramaut, yang naik ke Hadramaut. Begitu. Itu ceritanya. Nah, udah ada 2 minggu, 3 hari, lalu si Iran ini memfitnah bahwa Jordan itu pembenci zuriat Rasul. Saya taruh di VT saya gitu. Kalau mau lihat, saya taruh juga bahasa Indonesianya. Ya, ya, ini info yang penting dan langka ini. Terima kasih. Izin Bang, Ya, silakan. Silakan. ya ini sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman atau host itu dan yang lain. Memang 3 hari ini baik Fiti ataupun di Komal saya ini lebih ingin menyadarkan para kiai-kiai kita. Ini mohon maaf barangkali ada yang kurang sependapat dengan saya. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena memang ini bentuk kecintaan saya pada kiai-kiai saya. Karena yang cenderung dalam tanda kutip bisa dikatakan diam. Kalau dulu kiai-kiai kita itu yang memimpin umat untuk melawan penjajah, mengusir penjajah, menjaga umat untuk selalu menjaga akidahnya, tetapi sekarang seakan-akan pura-pura tidak tahu. Apalagi saya mendengar dari host tadi bahwa petisi merah putih sudah terdengar masuk ke negara, ke pimpinan negeri ini. Ini akan jadi khawatir lagi saya. Gimana dengan kiai kita kalau lebih dulu negara bersikap? Ini kepercayaan pada kiai-kiai kita akan terdegradasi. Ini nggak bisa dibiarkan. Makanya sekali lagi dalam forum ini mungkin termasuk Fiti saya lebih ini. Karena apa ya? Karena kiai kan seharusnya membimbing kita, mencerahkan kita. Mungkin ada berbagai banyak pertimbangan, tetapi saya kan nggak perlu mengajari ke saya, kiai-kiai kita bahwa qulil haqqo walau kana murran lebih tahu artinya daripada saya. Tetapi kalau negara lebih dulu berambil sikap tiba-tiba mau ikut di belakangan, ini secara tidak langsung moralitas daripada kiai-kiai tersebut kurang kepercayaan dari umat. Padahal kita butuh tentang ini. Makanya saya berharap kepada teman-teman, ayolah juga kita
sedikit banyak juga ingin mengajak para kiai kita. Ya memang kita bukan siapa-siapa, tetapi dalam tataran tetap harus beretika. Kita kan bukan siapa-siapa. Kalau urusan hidayah, urusan menyadarkan itu hak Allah, bukan hak kita. Tetapi kalau kita ingin mencintai guru kita, ya barangkali harus ada pendekatan. Karena bukan masalah ini. Ini nggak bisa dibiarkan, dan saya yakin polemik ini akan selesai entah kapan. Oleh karenanya saya berharap para kiai-kiai itu seharusnya berbicaralah, termasuk tentang ajaran-ajaran hurufat itu. Jangan pura-pura tidak tahu. Ini sekali lagi saya mohon maaf, barangkali ada yang memang kurang sependapat dengan saya. Jadi gini. Tapi gini, saya sampaikan gini, hal ini bentuk cinta saya pada kiai saya. Jadi gini Pak, ini kemungkinan ya, ini kemungkinan. Mereka itu berpendapat. Jadi sumbernya Bang Kumis tadi dari Ustadz Islah Barawi yang pengamat gerakan teroris dan radikalisme ya, yang ada di YouTube ya. Dah, lanjut. Jadi gini, ini kemungkinan ya, mereka itu berpendapat ya. Kita nggak perlu meribut macam-macam, nggak perlu. Karena nanti mereka yang mencoba menyerang NU atau segala macam lah yang menyerang NU itu akan tumbang sendiri. Jadi mereka nggak perlulah ngomong apa, nanti juga akan tumbang sendiri. Itu kemungkinan seperti itu mungkin ya. Ya gitu aja. Barangkali saya sepaham dengan itu Bang. Termasuk masalah polemik ini saya yakin selesai. Saya yakin insya Allah lah. Tetapi dalam hal ini saya juga berharap jangan sampai telat setat Bang, maksud saya. Ini bukan kontes politik Bang. Ya. Kalau dulu ada pergerakan reformasi itu kan ada penumpang-penumpang yang di akhir itu tiba-tiba muncul. Ya, ini berbeda ketika kayak begini. Apalagi eranya sekarang, eranya teknologi yang begitu canggih. Setiap statement dari seseorang itu terekam Bang. Ya. Kalau terekam kayak gitu tiba-tiba berbalik arah, kan ini kurang baik. Ini sebenarnya sekali lagi saya sampaikan, ini bukan untuk benci saya, bukan. Karena saya kurang ilmu. Mungkin dalam hal ini saya tidak sependapat dengan beberapa kiai, tapi kan di sisi lain saya masih butuh ilmu beliau itu. Tetapi ketika sebagian nanti kurang dipercayakan, ini akhirnya merugikan Islam itu sendiri. Ini yang saya khawatirkan. Oleh karenanya memang saya memang mencobalah. Ya mudah-mudahan apapun yang saya lakukan ini semata-mata ingin mengajak. Karena beliau-beliau lebih tahu untuk mengkaji daripada saya. Termasuk kitab-kitab itu lebih tahu memaknai. Oleh karenanya alangkah bijaknya beliau-beliau itu yang memimpin kami untuk mencerahkan kami. Bukan kami mencari tahu sendiri entah kemana, cari tahu gini kan. Kan beliau seharusnya lebih tahu daripada saya. Termasuk tentang keabsahan nasab. Demikian Bang, mungkin bisa dilanjut dengan yang lain. Bang Acong, ini kan petisi Merah Putih sudah menggaung di istana. 5 poin yang diajukan itu bisa dijelaskan Ustadz Acong? Ya seperti yang dulu ya, ketika petisi Merah Putih, langkah pertama itu kan mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR DPR, Menteri Agama, kemudian MUI, Badan Intelijen Negara, PBNU, dan PP Muhammadiyah. Pada intinya ini adalah keresahan masyarakat. Masyarakat yang mana? Yang tergugah hatinya sejak geger nasab ini terjadi. Kita melaporkan tidak hanya ajaran-ajaran yang di luar dari
ajaran Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga telah menyenggol kebangsaan. Dalam kata pembukaan saya di VT waktu itu, kita harus bersabar karena mengirim surat kepada rektor aja, itu kan nggak langsung rektor yang nerima. Mulai dari petugas yang paling bawah sampai kepada purek. Kalau lulus terus nih, lulus saringan, baru nanti sampai kepada rektor. Mungkin kalau tertarik rektornya setelah diceritakan baca lagi. Nah ini perlu kesabaran memang ya. Proseduralnya ini orang-orang penting semua yang kita surati. Lalu saya yakin ya, karena juga kan kita melihat ya, itu sebenarnya kode-kodenya udah ada tuh teman-teman. Walaupun saya, Kang Riki sama Kang Nasionalis Bahagia tidak pernah dihubungin secara langsung, kodenya sudah ada loh dari Presiden, dari Menteri Agama ya. Cuma saya tidak mau berlebihan lah. Dalam kesempatan ini kita juga nggak boleh takabur. Saudara-saudara kita juga nggak kalah hebat berjuangnya. PWILS, Alap-Alap Mataram, teman-teman yang buka komal ya. Karena ini harus kita lanjutkan terus. Kenapa kita harus lanjutkan terus? Kapan selesainya? Selama mereka masih mengagul-ngagulkan diri zuriat Nabi, masih naik di atas mimbar mengajarkan hal di luar Al-Quran dan As-Sunnah, ya selama itu kita. Karena apa? Mereka sudah melakukan langkah regenerasi. Kita kenal Habib-Habib bocil yang sudah diajarkan doktrin. Kalau kalian tidak menghormati kami, azab Allah. Kalian memuliakan kami, dapat syafaat karena bla bla bla. Nah ini mereka regenerasi loh. Ada nggak anak-anak kaum Ba'alawi masuk pesantren? Nggak ada. Belajar sama anak-anak kita ilmu Al-Quran, hadis, dan fikih, nggak ada. Mereka di rumah hanya menghafal nasab marganya, kemudian dongeng-dongeng kurafat. Masih kecil udah kita subio-subio, diagung-agungkan jadi raja-rajaan, raja kancil lah. Nah ini bahayanya ya, mereka melakukan regenerasi. Lalu skornya ada nggak? Ada. Saya mengamati loh, Habib-Habib sekelas Cere itu udah nggak bisa berkutik. Senin Kemis napas mereka bicara finansial. Yang menengah pun udah rontok. Dawir nggak bisa lagi, petentang-petenteng nggak bisa lagi. Yang tinggal hanya yang kaya raya di atas. Tapi mereka dalam kepanikan. Makanya saya sambung nih. Satu putaran lagi teman-teman. Bang siapa tadi? Bang Kumis ya. Mereka bergabung, saya nggak kaget melihat fenomena ini. Ahlul Bait Indonesia yang Syiah, para Ba'alawi yang Syiah, dengan yang mengaku-ngaku Aswaja, Robito Alawiyah. Karena saya dengar langsung loh, saya kenal banget ini. Karena dulu ketika para debater digempur oleh bocil-bocil Syiah, saya ngomong, Bib, ini gimana nih? Kok kami diserang, mau buka perang dengan kita? Oke, nanti saya bilangin katanya ya. Dia ngomong itu sama Mahesa ya, Mahesa Banten. Mahesa, panjenengan kalau datang ke Habaib, maksudnya salah satu marga, tidak mungkin 100% itu, misalnya Habibnya dikenal Sunni. Di dalam marganya tidak mungkin Sunni semua, pasti ada Syiahnya. Demikian pula kalau panjenengan, Mahesa maksudnya, datang ke Habaib yang Syiah, pasti ada Sunninya. Ya begitu. Jadi sesama biskota dilarang saling mendahului, bahkan saling melindungi. Makanya bohong itu Muhdar kalau bilang nanti kita beri shock terapi seperti dulu kita memberi shock terapi kepada Habib-Habib yang Syiah. Itu sandiwara itu ya. Dan terakhir
Saya ingin mengungkapkan bahwasanya perjuangan kita tidak akan pernah berhenti karena mereka walaupun sudah tertatih-tatih kapal oleng kapten, tetapi mereka toh tidak berani terjun ke laut, masih berusaha menggapai pulau terdekat. Artinya dari sisi skor sudah banyak kok muhibin-muhibin yang tersadarkan. Banyak itu relatif, tetapi saya paling tidak sedikit menghitung ya, ada 12 orang. Dulu saya adalah muhibin dan bahkan ada dulu saya petinggi FPI. Ini luar biasa loh ya. Lain beda dengan Sangit Kori, dikejar Cupapi lari ke kita, setelah minta DP lari lagi ke sana. Itu orang lari-lari aja tuh. Oke, lanjut standby. Minta DP Bang. Ada yang ingin menambahkan? Itu pertanyaan, Bang Kumis sama penyapu ranjau tuh orangnya sama apa beda sih? Beda. Lanjut. Bu, Kiai Satria, Orangnya beda. Kiai murid dulu. Ya, dulu ya. Sehat selalu. Monggo, silakan nih Mas Muhyi, silakan Mas Muri. Mas Muri ya ini ya. Tulisannya kecil. Muri. Murid. Lanjut. Suara saya lagi soak. Nah, ini Bang. Tadi narasinya ini saya sangat-sangat setuju, bagus, enak itu narasi yang sebelum saya ini Bang. Kalau boleh tahu ini yang ngomong ini yang mana tadi Bang? Bang Acong. Yang pakai baju hitam itu. Satria Kuda Putih. Oh, Setia Kuda Putih. Ya. Ya memang saya tidak tahu ya di mana masalah itu. Tapi kalau di rumah saya di Probolinggo itu alhamdulillah tidak ada mukibin, tidak ada mukimat, aman-aman saja Bang, alhamdulillah Bang. Jadi apa ya? Ribut-ribut itu saya tidak tahu di mana, tapi yang jelas itu informasinya kan nyampe ke kita kan, masalah ini, masalah nasab ini. Itu. Ya, Ya, terima kasih. silakan untuk ditambahi, silakan monggo. Jadi gini Satu ya. host ketinggalan penting, boleh nggak satu lagi nambah sebelum yang lain? Boleh. Tadi silakan. orang biasa ya. Nah ini persoalannya juga nggak sesimpel yang kita kira. Karena muhibin ya kita lihat selalu dalam tiap-tiap koma. Dia taklid kepada gurunya. Gurunya juga begitu kepada gurunya lagi. Yang pada muaranya mereka berhusnuzon. Lalu ada yang lebih. Misalnya ewuh pekewuh kepada para habaib. Kemudian hutang budi misalnya. Nah ini yang memang kita harapkan ya poro yai ada dua. Karena yang di Rasuki Benalu Ba'alawi itu kan di NU. Di Muhammadiyah nggak laku. Mudah-mudahan poro yai sudah waktunya lah bersuara. Kita sudah serak sampai terbatuk-batuk menyuarakan ini, tapi belum seragamnya yai-yai di NU. Kita tetap cinta, tetap hormat walaupun mereka tetap menjadi muhibin Ba'alawi. Terus tidak kalah bahayanya adalah para yai pemimpin pondok pesantren. Kalau mereka muhibin, kan nggak mungkin anak-anaknya diajarkan untuk mencari kebenaran, metode ilmiah, filologi dan sebagainya. Bahkan yang ada mungkin ditambahkan, nggak usah ikut-ikutan, itu orang pembenci Islam. Nah ini yang repot. Sama juga pondok-pondok pesantren mungkin ewuh pekewuh atau hutang budi. Ya kita menduga lah ya mungkin pondok pesantrennya ini dibantu secara finansial
mungkin dulu sekolah di luar negeri dibiayai beasiswa, pulangnya menjadi corong suara, pasir tarim, ya tarim, kan kita lihat itu. Ilmu mereka setinggi-tingginya kita muliakan, tetapi ketika bicara Ba'alawi menjadi seolah-olah tidak berilmu lagi. Nah, ini yang bahayanya. Makanya saya sering teriak-teriak dari dulu juga. Bapak-bapak, ibu-ibu mau masukin anak ke pondok pesantren, datangi pemimpinnya, kiainya. Yai, ngapunten, bagaimana pandangan Yai terhadap Pak Alawi? Oh, mereka ya kita hormati sesuai ilmunya misalnya. Itu masih aman tuh. Tapi kalau mereka itu zuriat, udah bapak-bapak ibu-ibu jangan masukin ke pesantren-pesantren seperti itu. Katanya kan Gus Wafi juga sudah punya pondok konon katanya. Kebayang nggak kalau dengan Gus Wafi memimpin santri-santrinya perihal Ba'alawi ini, regenerasi mereka itu bagai gurita di segala bidang, di segala sektor. Makanya kita jangan pernah berhenti ya. Lanjut host, standby. Ya.